Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cerita mengenai Fir'aun sepertinya memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya, sosok ini memiliki kisah kezaliman yang begitu dahsyat dalam catatan sejarah. Bukan hanya itu, keutuhan jasadnya juga seringkali membuat para khalayak menjadi penasaran. Saking penasarannya, seorang ilmuwan non-muslim asal Prancis pun sampai pernah melakukan penelitian. Tujuannya untuk mencari tahu sebab-sebab logis yang membuat jasad tersebut tetap utuh. Namun siapa sangka, sang ilmuwan justru menjadi kaget keheranan tatkala mendengar jawaban Al-Quran yang sangat menakjubkan. Seperti apa cerita sang ilmuwan Prancis tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir. Sebagai manusia berakal terbatas, meragukan fakta jasad Fir'aun yang masih utuh hingga hari ini mungkin sangat terkesan wajar. Pasalnya, bagaimana mungkin ada orang mati selama ribuan tahun, namun jasadnya tak musnah dimakan alam? Kalaupun ada yang utuh, hal itu tak akan bisa bertahan dalam waktu yang begitu lama. Mungkin hanya dalam hitungan hari, pekan, atau bahkan paling lama dalam hitungan bulan. Itu pun harus disertai bahan pengawet atau ramuan obat yang terbilang memadai. Sementara di sisi lain, jasad Fir'aun justru bisa utuh dalam hitungan abad. Padahal, zaman Fir'aun dipastikan belum secanggih abad sekarang, di mana formalin dan bahan pengawet canggih sejenisnya barangkali belum ditemukan. Apalagi jasad Fir'aun baru ditemukan di penghujung abad ke-19, di mana ribuan tahun sebelumnya, jasad Fir'aun lama berdiam di dasar air laut. Dalam sebuah kesempatan, kriminolog Gail Anderson dari Seymour Fraser University dan The Ocean Network Canada's Victoria Experimental Network pernah melakukan sebuah penelitian kolaborasi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa lama jasad manusia bisa bertahan di dalam air laut. Penelitian tersebut dilakukan di Laut Salish dengan menggunakan bangkai babi besar sebagai bahan uji coba. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada dua musim berbeda, yakni musim semi dan musim gugur. Singkat cerita, hasil penelitian tersebut menunjukkan jika bangkai babi akan membusuk dan hancur hingga ke tulang dalam waktu 3 hari saat musim semi. Sementara pada musim gugur, bangkai tersebut akan hancur saat memasuki hari keempat. Dalam penjelasannya, Gail Anderson mengatakan jika tubuh berada pada air yang lebih dalam dan beroksigen, hal itu dapat mempercepat proses terkikisnya anggota tubuh tersebut. Bahkan, boleh jadi kurang dari 3 hari. Meski begitu, menurutnya tubuh bisa saja bertahan dalam hitungan pekan atau bulan. Namun hal itu tergantung pada jenis kulit, bakteri internal, kadar oksigen, musim, kedalaman air, serta kontak dengan dasar laut. Jikalau merujuk pada hasil penelitian ini, maka bisa diasumsikan bahwa jasad manusia yang mati dan tenggelam di dasar laut tak bisa utuh dalam waktu yang sangat lama. Apalagi, di lautan terdapat sejumlah hewan yang bisa saja memakan jasad tersebut, sehingga sangat sulit dipercaya jika jasad Fir'aun masih bisa utuh sampai ribuan tahun tanpa adanya unsur lain yang mempengaruhinya. Maka tak heran jika seorang ilmuwan ternama Prancis sampai terdorong untuk mendalami fenomena langka ini. Pada tahun 1981, Presiden Prancis yang bernama François Mitterrand kala itu berhasil mendaratkan mumi Fir'aun ke jantung kota Paris. Kehadiran jasad Fir'aun tersebut merupakan cita-cita yang sangat dinantikan. Pasalnya, Prancis tengah membangun sebuah program yang mendalami purbakala kuno yang masih tersisa di dunia. Setelah melakukan upacara penyambutan, jasad Fir'aun kemudian digiring ke Monument Center, sebuah tempat khusus yang dijadikan pusat purbakala di negara tersebut. Di sana telah terdapat sejumlah arkeolog, ahli bedah, dan ahli anatomi tubuh yang siap melakukan penelitian terhadap jasad Fir'aun. Dan seorang dokter ahli bedah bernama Maurice Bucaille ditunjuk sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama proyek tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama Maurice Bucaille melakukan pembedahan terhadap jasad Fir'aun, ia kemudian menemukan sebuah fakta yang menarik. Hal itu sampai-sampai membuat sang dokter merasa heran dan seolah tak percaya, di mana ia bersama timnya menemukan sisa-sisa garam yang terdapat pada jasad Fir'aun. Bahkan garam tersebut bisa dibilang cukup banyak. Melihat fakta ini, para ahli kemudian menyimpulkan jika sosok Fir'aun yang diteliti tersebut memang benar-benar mati dalam keadaan tenggelam di laut. Selain itu, dengan kondisi jasad dan usia mumi Fir'aun, mereka juga menyimpulkan jika Fir'aun yang dimaksud merupakan seorang raja yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Meski sudah ditemukan fakta demikian, namun Maurice Bucaille menyimpan pertanyaan besar dalam pikirannya. Ia berkata, bagaimana mungkin
tubuh yang tenggelam dan mati di laut bisa terselamatkan dan utuh hingga hari ini. Walaupun banyak Fir'aun yang berhasil diawetkan dengan proses mumisasi, namun dengan kandungan garam di tubuh Fir'aun saat ini pasti telah mati terlebih dahulu di dalam air laut, sehingga proses pengawetannya tentu tak bisa disamakan dengan Fir'aun yang lain. Saat sibuk memikirkan pertanyaan tersebut, seorang koleganya memberitahukan kepadanya jika hal tersebut sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan, jika Fir'aun memang mati karena tenggelam, namun tubuh itu akan tetap utuh sampai kapanpun. Karena masih meragukan informasi koleganya, Boris tak serta-merta menerima jawaban tersebut. Sebab menurut Maurice Bucaille, seorang Muhammad mengajarkan Islam dan Al-Quran pada abad ke-6 Masehi, sementara Fir'aun pertama kali ditemukan keberadaannya pada abad ke-19, tepatnya tahun 1898. Sehingga, bisakah Muhammad dipercaya jika ia tahu tentang kejadian ini lebih dari 1000 tahun sebelumnya? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul memenuhi kepala Maurice Bucaille. Namun hal tersebut tentu terkesan wajar saja, mengingat Maurice merupakan seorang ilmuwan, sehingga jawaban logis yang bisa dinalar melalui ilmu pengetahuan merupakan hal yang ia butuhkan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan waktu berlalu, para ahli anatomi muslim dunia mengadakan sebuah konferensi di Arab Saudi. Dalam konferensi tersebut, Maurice Bucaille pun turut hadir. Tujuannya ingin mencari jawaban yang meyakinkan tentang misteri Fir'aun yang selama ini dipikirkannya. Kehadiran Maurice Bucaille justru disambut hangat oleh para peserta konferensi. Bahkan pada acara itu, dirinya pun diberi kesempatan untuk memaparkan hasil penelitiannya terhadap mumi Fir'aun. Setelah berbicara panjang lebar, Maurice kemudian melontarkan pertanyaan kepada seluruh peserta konferensi yang hadir. Tak menunggu waktu lama, salah satu peserta konferensi pun mengajukan diri untuk memberikan jawaban. Peserta tersebut kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kisah pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 92. Setelah mendengar pemaparan ayat Al-Quran tersebut, Maurice Bucaille lantas berdiri di hadapan seluruh peserta konferensi sembari berkata, "Aku telah masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini." Sontak, seluruh peserta konferensi menyambut pernyataan itu dengan ramai-ramai mengucapkan puji syukur. Setelah kejadian tersebut, nama Maurice Bucaille pun ramai diperbincangkan oleh dunia. Betapa tidak, Maurice merupakan seorang ilmuwan hebat yang hidup dalam ruang lingkup agama Nasrani. Meski begitu, hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Pasalnya, kedekatan Maurice Bucaille dengan dunia Islam memang sudah terjalin cukup lama. Hal ini berawal ketika dirinya dipercaya untuk menjadi dokter khusus penguasa Arab Saudi saat itu, yang bernama Raja Faisal. Bahkan pada kesempatan itu, dia turut mempelajari bahasa Arab hingga teks-teks Al-Quran. Saat menjadi dokter Istana Saudi pun, Maurice Bucaille juga sempat merawat Presiden Mesir yang bernama Anwar Sadat, di mana hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa tim peneliti Prancis mendapat kepercayaan untuk meminjam mumi Fir'aun. Sahabat, dengan mendengar kisah ilmuwan Prancis tersebut, apakah hati kalian semakin teguh terhadap kebenaran Al-Quran? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita dengan cahayanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.